Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi terakhir kita, yaitu teori ekonomi makro pada perekonomian terbuka. Baik, kita lanjut aja. Pada perekonomian terbuka kita akan membahas tentang pasar dana pinjaman dan pasar valuta asing. Pasar dana pinjaman ini pasar di mana interaksi permintaan dan penawaran dana pinjaman terjadi di dalam perekonomian. Suku bunga menyeimbangkan jumlah penawaran dana pinjaman dari tabungan nasional dengan jumlah permintaannya dari investasi dalam negeri dan arus keluar neto. Saya menuliskan pada persamaan matematisnya seperti ini. S sama dengan I ditambah NCO. S sama dengan penawaran dana pinjaman berasal dari tabungan nasional. I itu permintaan dana pinjaman datang dari investasi dalam negeri. NCO berarti arus keluar modal neto. Pasar pertukaran valuta asing. Pasar mata uang asing atau bursa valuta asing merupakan suatu tempat yang menyelenggarakan kegiatan pertukaran mata uang dari berbagai negara. Jadi di tempat itu ada mata uang ringgit, rupiah, baht, dolar, euro, dan macam-macam dari berbagai negara ya teman-teman. Lalu pasar ini memperdagangkan mata uang dalam negeri dan mata uang asing, di mana di persamaan matematiknya ini NCO sama dengan NX, berarti NCO identitas yang menyatakan bahwa selisih antara pembelian dan penjualan aset modal di luar negeri berarti sama dengan selisih antara ekspor dan impor barang dan jasa. Karena arus keluar modal itu merupakan bagian dari permintaan dana pinjaman dan menjadi sumber penyediaan mata uang asing dolar untuk pertukaran valuta asing, maka variabel itu antara bagian satu dan bagian lainnya ya. Ini menghubungkan kedua pasar ini, berarti tadi antara pasar dana pinjaman ini merupakan hubungannya itu dengan pasar valuta asing. Lalu ada kebijakan mengurangi tabungan nasional, di mana adanya defisit anggaran pemerintah, mengurangi penawaran dana pinjaman, lalu meningkatkan suku bunga. Semakin tinggi suku bunga akan mengurangi arus keluar modal neto, yang dimana akan mengurangi penawaran mata uang dalam negeri di pasar pertukaran valuta asing. Nilai mata uang dalam negeri mengalami apresiasi atau kenaikan dan ekspor neto jatuh. Kebijakan yang membatasi perdagangan seperti tarif dan kuota impor terkadang dianjurkan sebagai suatu cara untuk mengubah neraca perdagangan. Keduanya tidak dengan sendirinya memiliki pengaruh tersebut. Pembatasan perdagangan meningkatkan ekspor neto untuk suatu nilai tukar, dan oleh karena itu mengurangi permintaan mata uang dalam negeri di pasar valuta asing. Akibatnya apa? Nilai mata uang dalam negeri mengalami apresiasi atau peningkatan ya, sehingga barang-barang dalam negeri menjadi lebih mahal ketimbang barang-barang di luar negeri. Apresiasi atau kenaikan ini mengimbaskan dampak awal dari diberlakukannya pembatasan perdagangan pada ekspor neto. Ketika para investor ya mengubah sikap mereka mengenai penyimpanan aset di suatu negara, dampaknya terhadap perekonomian negara ini tersebut sangatlah besar. Khususnya
ketidakstabilan politik dan perang atau wabah pandemi yang lagi sekarang meluas sampai dengan tingkat global ya, maka akan menyebabkan pelarian modal yang cenderung meningkatkan suku bunga dan mendorong mata uang dalam negeri mengalami depresiasi atau mengalami penurunan. Tadi pelarian modal ini itu pengertiannya penurunan permintaan modal di suatu negara yang terjadi secara besar-besaran dan mendadak. Nah, ini merupakan pesan yang saya sadur dari Benjamin Franklin. Tell me and I forget, touch me and I remember, involve me and I learn. Sebelum saya tutup pada perkuliahan pagi hari ini, teman-teman, saya mengucapkan mohon maaf apabila saya menemani teman-teman belajar selama kurang lebih 1 semester ini. Saya ada salah dan ada kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Untuk UAS nanti akan dilakukan secara daring, yang nanti jadwalnya kurang lebih nanti kita tunggu mekanismenya bagaimana. Kemudian untuk nilai UAS ekonomi makro pengantar yang mendapatkan tertinggi akan mendapatkan hadiah dari saya, yaitu berupa 1 buah buku akuntansi biaya, yang dimana nanti bisa dipakai untuk di semester selanjutnya. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi, selama mungkin kita kemarin ketemu selama 3 minggu itu, kemudian kita dilanjutkan oleh pertemuan secara virtual, yang dimana karena wabah ini ya, wabah pandemi ini, saya sekali lagi mengucapkan mohon maaf, dan apabila saya ada salah dan ada penyampaian materi yang dirasa masih sangat kurang, saya mohon maaf. Dan teman-teman apabila ada pertanyaan masalah ekonomi makro, bisa nanti kita diskusikan di grup WA. Saya harap nanti grup WA itu jangan dibubarkan, tetap dipertahankan sampai nanti teman-teman lulus ya, karena grup tersebut bisa menjadi ajang silaturahim. Baik, saya akhiri pada perkuliahan pagi